Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang budiman, selamat datang di SKI channel kami. Di video kali ini masih melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bagian C, strategi dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Pertama, dakwah rahasia atau disebut dakwah sirriyah. Setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu, maka Nabi Muhammad SAW mulai mengatur langkah strategi pengembangan dakwah Islam di kalangan masyarakat Quraisy Makkah. Langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah secara sirriyah atau rahasia atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang bisa dipercaya. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka, dan pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit. Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Makkah sebagai pusat agama bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sirri dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Pendekatan personal ini Nabi SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya, Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah 1. Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Nabi SAW. 2. Zaid bin Haritsah bin Syarahil. 3. Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. 4. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat beliau. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah mengajak orang-orang masuk Islam. Karakter Abu Bakar terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi, dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena kecerdasan, kesuksesan dalam berbisnis, dan pergaulannya yang luwes. Melalui dakwah beliau, beberapa sahabat masuk Islam yaitu 1. Utsman bin Affan al-Umawi. 2. Az-Zubair bin al-Awam al-Asadi. 3. Abdurrahman bin Auf. 4. Sa'ad bin Abi Waqqash az-Zuhriyan. Dan 5. Talhah bin Ubaidillah at-Timi. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah al-Habashi, Abu Ubaidah, Amir bin al-Jarrah yang berasal dari suku Bani al-Harits bin Fihr, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam, keduanya berasal dari suku Makhzum, Utsman bin Maz'un, dan kedua saudaranya, Qudamah dan Abdullah, Ubaidah bin al-Harits bin al-Muttalib bin Abdu Manaf, Sa'id bin Zaid al-Adawi dan istrinya, Fathimah bintil Khattab al-Adawiyah, saudara perempuan dari Omar bin al-Khattab, Khabbab bin al-Arts, Abdullah bin Mas'ud al-Hazali, serta banyak lagi selain mereka. Mereka itulah yang dinamakan as-sabiqunal awwalun. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Selain diuji oleh faktor eksternal, keimanan mereka diuji oleh faktor internal, yaitu ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia. Seperti peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam 1 hari. Peristiwa yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu, di mana kondisi fasilitas transportasi masih menggunakan unta atau kuda. Belum tersedia alat transportasi modern seperti pesawat terbang. Abu Bakar merupakan sahabat pertama yang mempercayai peristiwa tersebut
sehingga Abu Bakar mendapat gelar Asy-Shiddiq. Beliau mempercayai apapun diucapkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah menegakkan sholat 5 waktu. Menurut Ibnu Hajar bahwa perintah sholat termasuk wahyu pertama yang Ibnu Hajar berkata, sebelum terjadinya Isra, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam secara qat'i pernah melakukan sholat. Demikian pula dengan para sahabat, akan tetapi yang diperselisihkan apakah ada sholat lain yang telah diwajibkan sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu ataukah tidak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang telah diwajibkan itu adalah sholat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Kedua, dakwah terang-terangan atau jahar. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, semua kerabatnya menentang Rasulullah, hanya Abu Thaliblah yang tidak menantang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berdiri di atas syafa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau, lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun surat Al-Lahab. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh Makkah. Kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Mereka mengakui sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang jujur. Mereka berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya, Abu Thalib. Mereka mengharapkan Abu Thalib bisa merayu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwanya. Tapi Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa sehingga Nabi bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyeru kepadanya. Semenjak penolakan itu, kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara, antara lain menjelek-jelekkan ajaran Islam, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau, melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu, agar mereka meninggalkan Al-Quran dan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi. Kafir Quraisy berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutinya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menolak penawaran mereka. Peristiwa tersebut diabadikan dalam surat Al-Kafirun yang artinya, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempertegas larangan adanya pencampuran ajaran Islam dengan ajaran lain. Penolakan akan tawaran lunak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kafir Quraisy semakin marah. Mereka melakukan pemboikotan embargo terhadap para pengikut Nabi Muhammad dan kaumnya. Mereka menulis selembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim
dan Bani Abdul Muttalib. Pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah. Adapun isi pengumuman adalah 1. Barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. 2. Tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. 3. Tidak boleh berjual beli dengan mereka. Nabi Muhammad SAW bersama Bani Hashim dan Bani Muttalib hidup terisolir dan tinggal di lembah Bani Hashim. Kaum Quraisy semakin memperketat isolasinya kepada Nabi dan para sahabatnya sehingga mereka tidak memiliki bekal makanan. Kesulitan mereka sampai pada kondisi hanya makan dedaunan. Umat Islam tetap sabar dan tegar dari tekanan yang mencelakakan ini dengan terus mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah penderitaan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengan berbagai cara. Seperti Hisham bin Amr, seorang kafir membawa untanya penuh makanan di malam hari ke Bani Hashim dan Bani Muttalib. Begitu sampai di dekat lembah, ia lepaskan kendali untanya. Ada juga orang-orang kafir bergabung di lembah Bani Hashim dengan motivasi kesukuan dan kekerabatan. Embargo atau pemboikotan berlangsung selama 3 tahun. Pada tahun ketiga, Hisham bin Amr mengajak Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Mereka berdua mengajak 3 orang lagi, yaitu Mut'im bin Adi, Abul Buhturi bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib. Berlima bertemu malam hari di sebuah bukit di Makkah dan bersepakat untuk membatalkan pengumuman pembokiotan. Dan ketika datang pagi hari, mereka pergi ke tempat pertemuannya. Mereka menyatakan penolakan terhadap pemboikotan atau embargo yang dilakukan orang-orang Quraisy. Mereka ingin merobek pengumuman yang tergantung di sudut Ka'bah. Abu Jahal berusaha menghalangi mereka berlima. Dan Abu Thalib saat itu berada di salah satu sudut masjid menyaksikan pertarungan yang terjadi di antara mereka. Kemudian Mut'im bin Adi berdiri ke tempat ditempelkannya pengumuman itu untuk merobeknya. Dan ternyata pengumuman itu sudah dimakan tanah, kecuali kalimat Bismikallahumma, yang menjadikan kebiasaan orang Arab menulis surat. Setelah itu berakhir pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Kafir Quraisy tetap menekan dan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW hingga Nabi memerintahkan pengikutnya untuk hijrah dan keluar dari Makkah. Ketiga, hijrah ke Habsyi. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras, membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut, turunlah surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 10 yang berisi perintah hijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah, Ashimah An-Najasyi, adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya, Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Dan hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya, Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah kedua. Kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah Habasyah. Mereka takut Islam menyebar keluar Makkah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Makkah. Akhirnya, kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa keduanya untuk An-Najasyi. Mereka ingin merusak hubungan baik antara An-Najasyi dan orang-orang yang hijrah. 2 orang utusan kaum Quraisy itu pergi ke Habasyah.
mereka menyerahkan hadiahnya kepada Raja Habasyah. Mereka meminta raja agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Raja Habasyah menolaknya dan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman. Kedua utusan kembali ke Makkah dengan tangan hampa dan memberitahu sikap Raja Habasyah. Keempat, hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai Tahun Kesedihan. Setelah meninggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi seperti itu, Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Taif, wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Makkah. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Taif, antara lain A. Taif merupakan kota kedua setelah Makkah. Di Taif ada Bani Tsaqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Jarak Taif tidak jauh dari Makkah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Makkah. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Tsaqif. Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi, harapan itu tidak menjadi kenyataan, karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Makkah. Selain itu, mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy yang memberitakan bahwa apa yang diajarkan Muhammad SAW adalah kebohongan-kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab. Mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dengan dilempari batu oleh pemuda Taif. Nabi Muhammad SAW mengalami luka parah akibat lemparan batu. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad SAW meninggalkan Taif, menghindari kejaran penduduk Taif. Beliau beristirahat di sisi kebun anggur milik dua bersaudara Utsbah dan Syaibah, anak Rabi'ah. Nabi Muhammad SAW menengadahkan muka ke langit, mengadukan nasib yang dideritanya kepada Allah, dan berkata, "Ya, Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan. Sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan-Mu." Lalu Rasulullah SAW mengutus seorang lelaki dari Khuza'ah untuk menemui Muth'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah SAW ingin masuk ke Makkah dengan perlindungan darinya. Keinginan Rasulullah SAW ini diterima oleh Muth'am, sehingga akhirnya Rasulullah SAW kembali memasuki Makkah. Kelima, Perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 M, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW.
Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Makkah, yaitu Bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqabah pertama. Adapun isi baiat adalah sebagai berikut. 1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. 3. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. 4. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu. 5. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. 6. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Strategi pengembangan Islam di Yasrib, Nabi Muhammad SAW mengirim Mus'ab bin Umair bergabung dengan rombongan yang pulang ke Yasrib. Tugas Mus'ab adalah untuk membantu penduduk Yasrib yang telah menyatakan keislamannya dalam menyebarkan ajaran Islam di kota tersebut. Dia membacakan Al-Quran menjelaskan tentang Islam kepada mereka. Selanjutnya, Mus'ab menjadi guru mengaji di Madinah dan imam dalam sholat, karena golongan Aus dan Khazraj membenci kalau salah satu dari mereka menjadi imam. Pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Makkah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan atas nama penduduk Yasrib mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yasrib agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang ke kota mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan Nabi Muhammad SAW dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah. Karenanya, perjanjian ini di dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqabah II. Adapun isi perjanjian Aqabah kedua ini adalah 1. Penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. 2. Penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. 3. Penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. 4. Penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Setelah pelaksanaan baiat, Nabi Muhammad SAW meminta 12 pemimpin sebagai naqib kepada kaum mereka dalam rangka merealisasikan baiat. Komposisi 12 itu 9 orang dari kabilah Khazraj dan 3 dari kabilah Aus. Mereka itu adalah naqib-naqib kepada Al-Khazraj. 1. As'ad bin Zurarah bin Ads. 2. Sa'ad bin Al-Rabi' bin Amru. 3. Abdullah bin Rawahah bin Tha'labah. 4. Rafi bin Malik bin Al-Ajlan. 5. Al-Bara bin Marur bin Sakhr. 6. Abdullah bin Amru bin Hiram. 7. Ubadah bin Al-Samit bin Qais. 8. Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. 9. Al-Munzir bin Amru bin Khanis. Naqib-naqib kepada Al-Aus. 1. Usaid bin Hudair bin Simak. 2. Sa'ad bin Khaythamah bin Al-Harith. 3. Rifa'ah bin Abd al-Munzir bin Zubair. Dengan itu Rasulullah SAW menegaskan kepada mereka dengan sabdanya, "Kamu semua adalah penjamin sebagaimana golongan Al-Hawariyun adalah penjamin kepada Isa bin Maryam, dan aku adalah penjamin kepada umatku." Jawab mereka sebulat suara dengan lafaz, "Ya." Dengan keputusan ini terbukalah di hadapan Nabi Muhammad SAW harapan baru untuk memperoleh kemenangan karena telah mendapat jaminan bantuan dan perlindungan dari masyarakat Yasrib. Sebab itu pula, kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib karena di kota Makkah mereka tidak dapat hidup tenang dan bebas dari gangguan, ancaman, dan penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktornya antara lain: 1. Yasrib adalah tempat yang paling dekat. 2. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek nabi,
Abdul Muthalib beristrikan orang Yasrib. Di samping itu, ayahnya dimakamkan di sana. 3. Penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. 4. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang sangat menguntungkan bagi dakwah Islam telah dicanangkan. Beliau telah memiliki kesiapan yang sangat matang, selain karena telah mendapat dukungan dari penduduk Yasrib, juga karena secara fisik dan mental beliau telah siap meninggalkan kota kelahirannya untuk meneruskan perjuangan dalam menegakkan kalimat tauhid.